Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu boleh kami rasakan di hari ini. Engkau perkenankan bagi kami untuk menikmati hari karunia-Mu. Menjalani kehidupan ini, kami rindu terus disapa oleh kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami, menjalani hari-hari hidup kami, bahkan akan terus menjadi suluh bagi langkah kami. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai ayat 13. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang mencolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah bumi adalah kemuliaan Allah. Ia telino kamalakbiranna puang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, dunia adalah panggung kemuliaan Allah. Hal ini disampaikan oleh seorang yang bernama John Calvin, dan itu dikatakan untuk menegaskan bahwa kemuliaan Allah tampak dalam seluruh kehidupan di bumi. Allah memilih manusia secara khusus untuk menjadi mitranya dan sekaligus memberi mandat kepada manusia untuk berkuasa dan mengelola bumi, sehingga bumi dan seluruh isinya tetap menggambarkan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, melalui Yesaya, Allah menegaskan kembali kekudusannya. Dia yang mau bermitra dengan manusia
adalah Allah yang kudus. Allah menetapkan peraturan, ketetapan, dan mengikat perjanjian dengan manusia agar manusia menjalankan tugasnya menurut ketetapan Allah. Namun, manusia melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian Tuhan. Atas ketidaksetiaan manusia, bumi tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah. Yesaya menggambarkan kondisi bumi yang tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah dengan mengatakan, "Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama." Lebih jauh, Yesaya menubuatkan bahwa ketidaktaatan manusia membuat sukacita di bumi menjadi hilang. Anggur sebagai simbol sukacita tidak ada lagi, suara musik berhenti, dan kemeriahan kota-kota menjadi sunyi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah mitra Allah untuk memelihara kehidupan di bumi. Allah memberikan kita kuasa untuk menjadikan bumi ini sebagai panggung kemuliaan-Nya. Kuasa tersebut harus dijalankan dalam ketaatan terhadap Tuhan. Hanya dalam ketaatan itulah kita mendapat jaminan bahwa seluruh tindakan yang kita lakukan dalam rangka memelihara kehidupan di bumi akan menjadikan bumi sebagai panggung kemuliaan Tuhan. Terpujilah sumber kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mulia, yang dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pun dalam kami menanti kedatangan Kristus kembali, firman-Mu telah kami baca, kami renungkan. Kiranya kami pun juga menjadikan bumi ini sebagai panggung kemuliaan Tuhan. Kami menjalani kehidupan kami dalam ketaatan terhadap Tuhan. Karena kami percaya, hanya dalam ketaatan itulah, maka kami pun mendapat jaminan bahwa seluruh tindakan yang juga kami lakukan dalam rangka memelihara kehidupan di bumi akan menjadikan bumi sebagai panggung kemuliaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk juga hadir menjadi berkat bagi sesama kami, bahkan lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur kuasa Tuhan dinyatakan sehingga kami pun boleh menikmati kehidupan ini. Kiranya kami terus menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami nyatakan itu dalam setiap perjalanan hidup ini. Diberkatilah kami semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini, dalam tugas pekerjaan kami, bahkan setiap usaha yang ditekuni oleh anak-anak Tuhan. Kiranya senantiasa dikerjakan dengan takut akan Tuhan, dan juga terus berbuah baik dalam kehidupan ini. Juga dalam peran kami Tuhan tolong, supaya kami mampu berperan dengan benar. Diberkatilah saudara-saudara kami dalam perjuangan, di dalam masa muda mereka, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan anak-anak kami. Kasih Tuhan akan menopang keadaan mereka. Juga mereka yang sedang berusaha mencari pekerjaan, juga harapan-harapan setiap anak-anak Tuhan, kiranya semuanya tetap terjadi hanya seturut kehendak Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang bergumul karena penyakit. Engkaulah sumber kekuatan yang akan juga memulihkan mereka, menguatkan mereka, dan mereka pun juga tetap bersukacita dalam Tuhan. Yang berduka juga akan dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan dalam beban hidup yang harus ditanggung karena persoalan-persoalan yang dijumpai, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kami yakin Tuhanlah yang akan melawat mereka, menguatkan mereka, menopang mereka, sehingga juga akan mampu melewati masa-masa sulit
bergumul di tengah-tengah kehidupan ini. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan, saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia akan terus diberkati oleh Tuhan. Demikian juga untuk setiap orang tua kami terus menaruh pengharapan kami. Ditopanglah, diberkatilah orang tua kami dalam masa tuanya, untuk juga terus bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Dijaga dilindungilah kehidupan kami bersama di tengah bangsa ini, agar juga di tengah-tengah bangsa ini senantiasa tercipta damai sejahtera Allah. Ampuni dosa kami Tuhan, dan kami pertaruhkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan. Salam sukacita, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.